Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadhihi lailah, pada kesempatan malam ini, malam ke-23 dari bulan Muharram 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Dawabitul Jarhi wa Ta'dil, tentang permasalahan ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah di dalam jarh wa ta'dil. Maka kitab ini berhubungan dengan ilmil hadis. Bagi seseorang yang ingin mumpuni dari ilmu hadis sampai kepada dia mencapai derajat seorang muhakkik yang mentahqiq hadis ini sahih atau hadis ini dhaif, seperti Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i dan para masyayikh yang lainnya seperti Syekh Al-Albani dan para ulama al-muhaddithun, maka mereka mempelajari permasalahan dhawabit al-jarh wa ta'dil agar di saat kita menghukumi seorang rawi tidak dalam keadaan serampangan dan kezaliman. Maka di saat kita menghukumi suatu hadis, hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis ini palsu, kembali ke siapa? Kembali kepada rawi. Kita katakan hadis ini sahih dikarenakan rawi-rawinya, dengan istilah kita seling mengulang, kullu rijalihi thiqat. Semua rijal-rijalnya thiqat, semua rijal-rijalnya bisa dipercaya, khobar ini sahih. Atau hada hadithun hasan, hadis ini hadis yang hasan, derajatnya di bawah dari sahih. Kenapa? Karena ada rawi yang disifatkan oleh para ulama sebagai rawi yang hasanul hadis, seperti saduq, thiqatun insyaallah, laisa bihi ba's, la ba'sa bihi, yuktabu hadithuhu, dan seterusnya. Ataupun rawi itu dhaif, seperti lafadz sayyi'ul hifdz, hafalannya buruk. Ataupun bahkan dia pendusta, seperti ucapan para ulama, kadzdzab, wadda'ul hadis, dia pendusta, pemalsu hadis, dajjal min dajjajilah, dia seorang dajjal dari dajjal-dajjal para pendusta. Maka di sini kita bisa menghukumi hadis dari keadaan rawi tersebut. Maka seorang muhaddits bisa menghukumi ini sahih hadisnya, ini dhaif hadisnya, ini dhaif jiddan, ini hasan. Semuanya kembali kepada rawi, dan rawi tersebut kembali kepada dhawabit al-jarh wa ta'dil pada rawi tersebut. Maka telah kita bahas di pelajaran yang lalu dari matan dari permasalahan al-jarh. Maka jarh, al-jarhu, dia adalah masdar dari jarraha yujarrihu au jarraha yajrahu jarhan. Maka al-jarh dia adalah masdar dari jarraha yajrahu jarhan, yang maknanya adalah goresan, luka. Ini asal dari makna, dan dibedakan oleh para ulama jika al-jurh, luka goresan di tubuh dari besi seperti parang, pisau, belati dan sebagainya, dinamakan jurh, luka. Adapun al-jarh dengan fathah, maka maknanya luka yang berbekas dikarenakan lisan seseorang yang menjarahnya.
Dan ini berhubungan dengan lisan seseorang bukan pedang. Dan melukainya bukan kepada tubuh tetapi kepada jati dirinya, kepada nama baiknya. Maka jarah ini membuat bad reputation, membuat nama buruk, reputasinya turun. Dan para muhaddisun dulu menggunakan lafaz-lafaz jarah dari para muhaddisin yang bermasalah. Fulan dhaif, si fulan lemah hafalannya. Fulan kadzab, si fulan pendusta hadis, jangan meriwayatkan darinya. Fulan wada'ul hadis, fulan pemalsu hadis, jangan mengambil hadis darinya. Maka ini makna dari al-jarah dari segi lugatan, bahwa dia itu adalah suatu ucapan yang keluar dari seorang ahli jarhi wa ta'dil, dari muhaddis atau dari alim ulama kepada seorang rawi atau kepada dari kaum muslimin yang mana dia mempunyai keburukan. Lalu permasalahan al-jarhu wa ta'dil dari segi istilah adalah wasfu rawi fi adalatihi au dhabtihi bima yaqtadi talyin riwayatahu au tad'ifahu au raddaha, seperti di dalam kitab yang telah kita bahas, bahwa jarah dari segi istilah adalah mensifatkan rawi yang mempunyai cacat kembali kepada adalah, makna adalah kembali kepada agamanya dan akhlaknya, atau kembali kepada ad-dhabt, kedua kembali kepada hafalannya, yang menyebabkan dia itu turun dari derajat yang asalnya thiqah menjadi saduq, jadi pas-pasan hadisnya, ataupun tambah lagi turun menjadi dhaif hadisnya, atau turun lagi menjadi ditinggal, dibuang hadisnya. Maka ini maknanya al-jarh dari segi istilah. Maka jarah kalau begitu tadi kami sebutkan mensifatkan rawi hadis dari dua sisi. Pertama al-adalah dan yang kedua ad-dhabt. Setelah kita bahas makna al-adalah adalah kembali kepada agamanya dia dan akhlaknya dia. Maka seorang rawi disebutkan fulan kadzab, fulan ini pendusta, sudah. Cacat dari segi nama baiknya, dari segi akhlaknya. Maka jika seorang rawi dikatakan mahalu hadar rajul, bagaimana keadaan rawi hadis ini karena aku mengambil hadis darinya, hada dajjal, orang ini dajjal, pendusta besar, cacat, jatuh, tidak diterima hadisnya. Namun dari segi apa? Dari segi al-adalah atau dari segi agama. Fulan ibnu fulan fasik, sakron. Fulan ibnu fulan muhadis ini jangan diambil hadisnya. Kenapa? Sakron, pemabuk. Maka aku dapati dia jam 3 digorong-gorong dari selokan, diangkat jatuh. Kenapa muhadis seperti ini? Ya tidak boleh diriwayatkan karena dia mabuk. Bagaimana dia meriwayatkan haddatsana fulan an fulan dari Nabi padahal dia mabuk? Maka di sini masuk kepada adalah. Atau bahkan fulan ibnu fulan ternyata dia itu penjudi ataupun pelacur, germo dan sebagainya, maka tertolak. Masuk kepada adalah. Maka para muhaddisun kalau begitu mempunyai adalah, dan nanti akan kita bahas adalah itu bagaimana. Yang mana dia itu mempunyai agama yang bisa dipercaya dan kita mengambil ilmu darinya itu dipercaya. Sehingga orang ini jauh dari perbuatan dosa semampunya. Antara dia dengan Allah, maka kita tidak mengetahuinya. Yang jelas, yang zahir dia bukan seorang yang fasik, orang yang mabuk, pelacur, pemakan riba,
yang diharamkan jelas oleh Allah Jalla wa'ala. Maka juga kembali kepada manhaj. Dia tidak masuk kepada perkara yang bid'ah. Maka jika dia masuk kepada perkara yang bid'ah, dia menjadi seorang Syiah. Dia menjadi seorang Sufi. Dan yang lainnya, maka dipertanyakan hadisnya. Bisa menjadi dia tidak diterima. Seperti ucapan Muhammad ibnu Sirin yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di muqaddimahnya, kunna la nas'alu anil isnad walakin ba'da ma waqa'atil fitnah sallu lana rijalakum. Dulu kami, kata Imam Muhammad ibnu Sirin yang hidup di tabi'i wusta, dia hidup di tabi'i yang pertengahan, sezaman dengan Nafi' Maula Ibnu Umar, sezaman dengan Al-Hasan Al-Basri. Maka guru-gurunya dari sahabat seperti Abi Hurairah gurunya, bertemu dengan Anas dan yang lainnya. Dan belajar juga kepada Ibnu Umar, namun dia min asbatinas dari Abi Hurairah. Maka Muhammad ibnu Sirin mengatakan, di saat kami hidup, seseorang meriwayatkan dari Nabi itu tidak ditanya mana sanadnya. Padahal dia di zaman dengannya tabi'i, tidak bertemu dengan Nabi. Di saat sebelum terjadi fitnah di dalam Islam. Fitnah apa? Iftiraqul ummah. Terpecah kaum muslimin menjadi 73 golongan. Ada kelompok sesat dari Jahmiyah, Syiah, Sufiyah, Khawarij. Dan di zamannya juga pada saat itu ada Al-Qadariyah, ada Jabriyah, ada Mu'tazilah. Banyak. Maka kata Ibnu Sirin, dulu kami jika ingin mengambil hadis cukup dari Nabi. Kalau Rasulullah tidak butuh ditanya sanadnya, sahabatnya siapa yang meriwayatkan dari sahabat, dari tabi'in, tidak butuh. Namun setelah terjadi fitnah di kalangan kaum muslimin, ada Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin dan membunuh Utsman dan memerangi Ali dan keluar dari Ali radhiyallahu anhuma dengan Utsman. Dan ada kelompok Al-Jahmiyah, dan ada kelompok, kalau pada saat itu yang paling keren bukan Jahmiyah, karena Jahmiyah datang setelahnya adalah Al-Qadariyah, yang mengatakan al-amru unuf, maknanya Allah tidak mengetahui apa yang terjadi esok hari. Karena kalau Allah mengetahui perkara yang gaib, kata mereka, awas jangan jadi subuhat. Bagaimana Allah menciptakan surga dan neraka, dan orang dimasukkan surga, orang dimasukkan neraka, udah ditinggal pemikiran itu. Yang jelas itu pada zaman tabi'i ada. Dan kelompok Jabriyah pun ada lawannya. Dan kelompok Syiah, di mana di zaman Ali radhiyallahu anhu datang Abdullah ibnu Saba, Yahudi dari Yaman, datang pura-pura masuk Islam. Padahal dia Yahudi dan menghafal dari Al-Quran dan hadis-hadis. Maka di zaman Ali dia berpikir, bagaimana menghancurkan Islam dari dalam. Yahudi ini menghancurkan Islam dari dalam. Maka dijadikan gulu. Seperti dulu orang-orang Yahud gulu kepada Uzair, dikatakan Uzair ibnullah. Dan orang-orang Nasara hancur karena mengikuti mereka, gulu kepada Isa ibnu Maryam, dikatakan anak Allah dan diibadahi. Nah, di sini Nabi Muhammad dijaga oleh Allah. Tidak ada Muhammad ibnillah. Lalu bagaimana? Berikan kehancuran dengan gulu ekstrim, cinta yang gulu. Maka akhirnya udahlah, kita cinta kepada Ali dan gulu. Dan gulunya tidak tanggung-tanggung. Maka gulunya di sini mereka mengatakan Abdullah bin Sabah dan pengikutnya, Ali radhiyallahu anhu Rob yang menciptakan mereka. Kan tidak tanggung-tanggung di sini. Maka adalah pengikut Sabaiyah namanya, dan ini dari kelompok yang sesat bahkan kufur. Maka syahidnya terjadi perpecahan di zaman itu. Maka apa kata Muhammad ibnu Sirin? Setelah terjadi fitnah, ada Khawarij, ada Syiah, ada Rafidah, ada Sufi, ada. Tentunya Sufi juga belum ada, namun kita hanya misalkan terjadi perpecahan umat. Sammulana rijalakum. Maka kami jika meriwayatkan dari Nabi, sebutkan sanad kamu. Kamu tabi'i seperti saya, kata Muhammad ibnu Sirin.
Meriwayatkan dari Nabi butuh kepada tabi'i yang lain, butuh kepada sahabat, baru ucapan Nabi. Sebutkan sanadnya. Maka di saat terjadi fitnah perpecahan umat, sammulana rijalakum. Sebutkan sanad-sanadnya. Lalu berkata Imam Ibn Sirin, idza kana min ahli sunnah fakhudhuh wa idza kana min ahlil bid'ah la ta'khudhuh. Jika rawi-rawinya yang disebutkan tadi, berkata tabi'in di zaman Muhammad Ibn Sirin, dari Al-Hasan Al-Basri, dari Abi Hurairah, dari Nabi, ambil. Karena Hasan Al-Basri muhaddis ahli sunnah misalnya. Dan di zaman itu telah banyak dari kelompok ahlul bid'ah dan muhaddis. Contohnya di zaman itu misalnya muridnya Al-Hasan Al-Basri, Wasil Ibnu Atha, pencetus kelompok sesat dari Mu'tazilah. Apa makna Mu'tazil? Dinamakan Mu'tazilah. Mu'tazil adalah dia tidak mau ikut pengajian Hasan Al-Basri. Dia sebut Hasan Al-Basri sesat, tanpa dalil, tanpa hujah, dari syaitan dibisikkan. Akhirnya apa? Udah, aku nggak mau belajar. Maka alim ulama ada di hadapannya dan di daerahnya, dan dia tinggal di sekitarnya, tidak mau belajar.